Halo, apa kabar? Gue mau kasih disclaimer dulu nih, saran-saran ini lebih cocok buat kamu yang mungkin lagi ada di hubungan yang kurang sehat. Kalau hubungan kamu udah adem ayem dan harmonis, ya nggak perlu pusing sama tips-tips ini. Penting juga diingat, beberapa saran di sini bisa kedengeran agak manipulatif, tapi nggak berarti kamu harus jadi orang lain. Tetap jadi diri kamu sendiri dan ikutin apa yang menurut kamu paling benar. Ya, yang penting pilih jalan yang bikin kamu nyaman dan bahagia, bukan karena paksaan atau saran dari orang lain semata. Setuju ya? Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pernah nggak sih ngerasain sakitnya diabaikan sama orang yang kamu cintai? Mereka kayak nggak peduli sama perasaan kamu, nggak nganggap kamu penting. Padahal kamu udah kasih semuanya, perhatian, kasih sayang, waktu, bahkan mungkin pengorbanan yang besar. Tapi pada akhirnya, kamu tetap nggak dianggap sebagai prioritas. Kalau kamu lagi ngerasain itu, coba deh ajak berkomunikasi secara terbuka. Ajak pasangan kamu bicara dengan tenang dan jujur. Jelaskan perasaan kamu tanpa menyalahkan mereka. Gunakan saya untuk menyampaikan perasaan, seperti saya merasa sedih karena saya merasa diabaikan. Daripada menyalahkan dengan kalimat seperti, kamu nggak pernah peduli sama saya. Dengan cara ini kamu menunjukkan bahwa kamu ingin menyelesaikan masalah bersama, bukan menciptakan konflik baru. Tapi nggak semua orang mampu merespons komunikasi dengan kepala dingin. Mungkin mereka belum siap mendengar, atau mungkin mereka menolak untuk berubah. Kalau setelah berbicara pun nggak ada perubahan, mungkin ini saatnya buat mempertimbangkan langkah yang lebih tegas. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah menunjukkan bahwa kamu nggak akan menerima hubungan yang enggak sehat. Ini adalah langkah penting buat menjaga harga diri kamu. Kamu harus punya keberanian buat mengenali kapan hubungan ini nggak lagi saling menguntungkan atau sehat. Dengan menunjukkan bahwa kamu nggak akan puas dengan hubungan yang hanya memberikan rasa sakit atau ketidakpastian, kamu mengirim pesan kuat tentang harga diri kamu. Bayangin, kamu punya kekuatan buat menentukan kapan kamu perlu melangkah mundur, dan kapan kamu bisa terus maju. Ini adalah bentuk dari self-respect dan tanda bahwa kamu tahu apa yang kamu pantas dapatkan. Tetapkan batasan dan aturan yang jelas tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau batasan tersebut dilanggar terus-menerus, kamu harus siap buat mengambil langkah tegas, meskipun itu berarti harus meninggalkan hubungan. Percayalah, ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan kamu juga penting. Berhenti selalu jadi yang pertama memulai percakapan. Ini tentang menemukan keseimbangan dalam komunikasi dan gak selalu jadi pihak yang mengawali kontak. Dengan cara ini, kamu bisa menjaga diri dari kesan diremehkan dalam hubungan. Biarkan orang lain yang berusaha duluan sesekali. Ini nggak cuma nunjukin kalau kamu punya hidup dan kesibukan sendiri, tapi juga kasih kesempatan buat ngelihat seberapa besar mereka mau usaha buat kamu. Kalau kamu terus-menerus jadi satu-satunya yang memulai, ini bisa bikin kesan bahwa kamu selalu ada dan selalu siap buat mereka. Ini bukan soal main tarik ulur, tapi lebih ke menjaga keseimbangan. Dengan mundur sesekali dan biarkan mereka datang ke kamu kasih ruang untuk mereka menghargai keberadaan kamu dan paham akan nilai kamu. Ini pengingat halus bahwa kamu nggak cuma pilihan, tapi seseorang yang layak diperjuangkan. Ingat, tujuan kamu bukan buat mengejar cinta atau perhatian, tapi buat membangun hubungan yang saling menghormati. Dengan menjaga keseimbangan dalam komunikasi, kamu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Jangan jadikan seseorang sebagai pusat hidup kamu. Kamu adalah pribadi yang berharga dengan passion, mimpi, dan tujuan hidup kamu sendiri. Jangan biarkan hubungan membuat kamu kehilangan semua itu. Tetap jalani hidup kamu dengan cara yang membuat kamu bahagia, dengan atau tanpa mereka. Orang cenderung lebih tertarik pada individu yang punya kehidupan sendiri, yang tetap bersinar meskipun mereka nggak selalu ada di sampingnya. Jadi, jangan takut buat terus menjadi diri kamu sendiri. Kamu nggak harus kehilangan identitas atau mengorbankan semuanya demi cinta.
Hal ini membawa kita ke poin penting tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati nggak boleh bergantung pada orang lain. Jadilah pribadi yang percaya diri, mandiri, dan penuh dengan energi positif. Dengan begitu, kamu akan memancarkan kebahagiaan yang nggak hanya bikin kamu merasa baik, tapi juga menarik perhatian orang lain. Orang cenderung lebih tertarik pada mereka yang bahagia dan percaya diri. Kebahagiaan itu harus datang dari dalam diri kamu sendiri, bukan bergantung pada perlakuan atau kasih sayang orang lain. Utamakan kebutuhan kamu sendiri. Ini berarti memastikan bahwa kamu selalu jadi prioritas dalam hal kebutuhan dan kesejahteraan, terutama dalam hubungan. Penting banget untuk membela diri dan gak membiarkan diri terjebak di tempat di mana kamu gak dihargai. Bayangin gini, kamu tahu nilai diri kamu dan kamu gak mau menerima perlakuan yang enggak layak. Kamu gak akan mengorbankan kebahagiaan atau harga diri demi seseorang yang enggak menunjukkan perhatian dan rasa hormat yang pantas buat kamu. Cara menerapkannya, selalu prioritaskan kebahagiaan dan kebutuhan kamu dulu. Hubungan yang sehat, baik itu cinta atau persahabatan, dibangun di atas rasa saling menghormati dan saling perhatian. Jangan puas dengan yang kurang dari itu. Mengutamakan kebutuhan diri sendiri bukan berarti egois. Ini adalah tentang menghargai diri kamu. Menjaga martabat dan kesejahteraan emosional adalah yang utama. Kamu berhak menolak jadi cadangan atau pilihan kedua. Dengan mengutamakan kebutuhanmu, kamu memberi pesan bahwa kamu nggak akan biarkan siapapun mengabaikan perasaan atau meremehkan nilai diri kamu. Ingat, kamu bukan ada di sini cuma buat jadi pelengkap atau mencari validasi dari orang lain. Kamu ada di sini untuk menjalani hubungan yang sehat dan saling menghormati, di mana ada penghargaan satu sama lain. Dengan berdiri untuk diri sendiri, kamu jadi pribadi yang lebih menarik dan dihormati. Intinya, kesejahteraan dan penghargaan diri kamu nggak bisa ditawar. Jangan selalu tersedia. Ingat, barang yang paling berharga itu nggak bisa didapatkan di sembarang tempat. Sama halnya dengan waktu dan perhatian kamu nggak perlu selalu ada buat semua orang kapan saja. Waktu kamu itu berharga, jadi pastikan kamu nggak selalu siap kapanpun mereka butuh. Bayangkan ini, kamu nggak terus-terusan nungguin pesan dari mereka atau selalu siap melayani setiap menit. Kamu punya hidup yang seru dan menarik di luar mereka, dan mereka beruntung bisa menjadi bagian dari itu. Jangan jadi orang yang selalu standby. Tunjukkan bahwa perhatian kamu adalah sesuatu yang berharga. Orang biasanya lebih tertarik dengan mereka yang punya kesibukan dan rencana sendiri. Ketika mereka sadar kamu nggak selalu ada untuk mereka, itu bikin mereka penasaran dan menciptakan rasa rindu. Mereka bakal lebih menghargai kamu saat tahu bahwa kamu punya hidup sendiri yang penuh makna. Kalau kamu terus-menerus tersedia, mereka bisa menganggap kamu selalu ada dan mudah dimiliki. Padahal kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah seseorang yang layak untuk diusahakan. Ini bukan tentang bermain tarik ulur, tapi menunjukkan bahwa kamu punya dunia sendiri yang bisa dinikmati, baik dengan atau tanpa mereka. Saat kamu nggak selalu tersedia, mereka akan menghargai waktu dan momen bersama kamu lebih dalam. Satu hal lagi, jangan ungkapkan semua hal tentang diri kamu di awal hubungan. Simpan sedikit misteri. Orang cenderung tertarik pada sesuatu yang enggak sepenuhnya mereka pahami. Kalau kamu jadi sedikit misterius, mereka bakal penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang diri kamu. Caranya gampang kok. Nggak perlu buka-bukaan soal semua aspek hidup kamu di awal percakapan. Pelan-pelan aja. Biar mereka bertanya-tanya soal pikiran, impian, atau cerita hidup kamu. Misteri itu menciptakan daya tarik alami. Ketika mereka nggak bisa sepenuhnya menebak apa langkah kamu berikutnya, rasa penasaran mereka akan terus tumbuh. Terakhir, penting untuk menjaga keseimbangan emosional dalam hubungan. Ini penting supaya kamu tetap bisa menjaga keseimbangan emosional dalam hubungan. Jangan biarkan emosi kamu terlalu menguasai situasi. Pastikan kebutuhan dan perasaan kamu tetap diperhatikan tanpa harus drama berlebihan. Caranya, temukan keseimbangan antara mengekspresikan emosi dan tetap tenang. Kalau kamu terlalu emosional, kadang pesan yang sebenarnya bisa hilang.
Dengan menjaga ketenangan, kamu memberikan ruang kepada orang lain untuk memahami perasaan dan kebutuhan kamu tanpa merasa kewalahan. Ini bukan tentang menahan diri, tapi tentang mengkomunikasikan perasaan dengan cara yang sehat dan dewasa. Keseimbangan emosional menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri, yang bikin orang lain lebih mudah mengerti dan mengutamakan kamu. Semoga tips ini bisa membantu kamu menciptakan hubungan yang lebih sehat, bahagia, dan saling menghormati. Ingat, kamu adalah pribadi yang berharga dan layak untuk dicintai serta dihormati. Sampai jumpa di video berikutnya.